Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Fatkur Rahman MPD, selaku dosen program studi pendidikan matematika pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Jember dengan NIDN 0711028602. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan tentang PWD UKT PT berupa dokumen video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran. Yang saya sampaikan pada PWD UKT PT ini yaitu pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika dengan kode mata kuliah MCU MAT 031 yang memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah tersebut ditempuh oleh mahasiswa semester ganjil tahun ajaran 2023-2024. Mata kuliah ini membahas tentang satu, konsep, hakikat, serta istilah strategi pembelajaran. Kedua, konsep psikologi pembelajaran matematika. Yang ketiga, strategi belajar mengajar. Keempat, bahan ajar dan sumber belajar. Dan yang terakhir yaitu 5, terkait dengan model pembelajaran matematika. Video ini merupakan pertemuan yang kelima dengan topik strategi belajar mengajar dan penerapannya dalam pembelajaran matematika. Adapun pendekatan pembelajaran pada pertemuan yang kelima ini yaitu menggunakan OB, yaitu Outcome Based Education, dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Dengan metode perkuliahan yang digunakan berupa expository sebagai pengantar diskusi dan tanya jawab. Media yang dipakai berupa PowerPoint dan LMS atau e-study. Di akhir sesi nanti ada tugas yang harus dikerjakan mahasiswa berupa lembar kerja yang mana berisi bahasan untuk menentukan hubungan strategi, metode, teknik pembelajaran matematika. Berikut ini video perkuliahan pendidikan matematika pada mata kuliah strategi pembelajaran matematika di kelas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai perkuliahan, saya minta ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, alhamdulillah kita mulai dengan berdoa untuk kita masing-masing. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Oke, pada mata kuliah strategi pembelajaran matematika hari ini adalah pertemuan kita yang kelima. Apa yang perlu kita bahas di pertemuan yang kelima? Kita mempelajari terkait strategi belajar mengajar dan menerapkannya dalam pembelajaran matematika. Ini menjadi suatu tujuan kita dalam pembelajaran hari ini. Pada mata kuliah ini perlu kita tahu bahwa adanya perkuliahan ini meliputi beberapa capaian yang perlu kita pakai, yaitu terkait dengan CPMK, sub-CPMK, indikator, dan diakhiri dengan tujuan kita dalam perkuliahan. Apa yang menjadi tujuan kita pada pertemuan yang kelima, yaitu dapat menjelaskan
model pendekatan, strategi, metode, dan teknik mengajar. Yang kedua, ini dapat menyebutkan contoh penerapan strategi, metode, dan teknik mengajar dalam pembelajaran matematika. Oke, untuk pertemuan yang kelima ini, kita nanti di pertengahan perkuliahan, nanti saya setelah menjelaskan dari beberapa materi, kalian saya tugaskan untuk berdiskusi terkait dengan materi yang saya sampaikan. Dan di akhirnya nanti di akhir perkuliahan nanti saya berikan tugas secara berkelompok untuk memahami dari pertemuan hari ini. Sebelum kita masuk ke perkuliahan, saya mau menanyakan dari pertemuan sebelumnya. Masih ingat gak kalian terkait dengan komponen pembelajaran waktu kita bahas di pertemuan sebelumnya? Mungkin ada yang bisa menyebutkan apa yang masuk dalam komponen pembelajaran. Oke, Karisma bisa menyebutkan apa yang menjadi komponen dalam suatu pembelajaran? Dalam suatu pembelajaran mempunyai beberapa komponen, yaitu guru, media atau alat pembelajaran, tujuan pembelajaran, Ya, terus intinya cuma itu, Pak. itu aja ya. Mungkin ada yang lain bisa menyebutkan, Sofi, ya, Yuni. Melengkapi dari yang dijelaskan oleh Mbak Risma tadi, ada tambahan yaitu metode, materi, alat pembelajaran atau medianya, dan evaluasi. Ada evaluasi. Berarti dari yang disebutkan Mbak Arisma dengan Mbak Yuni tadi, adanya guru, kemudian ada peserta didik, ada metode, ada materi, ada alat sebagai media, kemudian ada sarana prasarana, terus ada lagi apa lagi? Ada tujuan dari pembelajaran. Sehingga adanya dari beberapa komponennya itu, kita dalam proses pembelajaran itu dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dan dari komponennya itu saling terkait atau berhubungan. Sehingga jika salah satu dari komponen itu tidak ada, maka akan pembelajaran itu kurang efektif. Dari apa yang disampaikan, ini beberapa komponennya tadi. Jadi ada guru, peserta didik, tujuan, kemudian ada metode, materi, alat, dan yang terakhir adanya evaluasi. Dari komponennya itu, perlu kita tahu apa yang menjadi alur dari suatu pembelajaran. Ada yang bisa menyebutkan dari alur suatu pembelajaran? Oke, yang belakang Mbak siapa? Mbak Elita menyebutkan apa yang menjadi alur suatu pembelajaran. Ada 3, yaitu ada input, Ya. proses, sama output. Output. Yang dimaksud dengan input di situ apa? Ada kurikulum, peserta didik, guru, sarana dan prasarana. Oke. Kalau prosesnya Proses. ada materi, PBM, metode, media, sama evaluasi. Kalau output ada kompetensi strategi. Oke. Dari apa yang disampaikan tadi, benar juga. Dalam suatu alur itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada input, ada proses, dan yang terakhir ada output. Kalau ada input, pastinya untuk memperoleh output perlu adanya suatu proses. Apa yang menjadi prosesnya itu dan bagaimana output yang diharapkan. Kalau inputnya A, pastinya nanti outputnya tidak harus A, harus berubah dari A menjadi B atau menjadi C. Kalau A berarti nanti prosesnya itu tidak akan berjalan. Itu menjadi suatu alur, suatu pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke desain proses pembelajaran. Tadi ada alur, sekarang ada desain. Dalam suatu pembelajaran itu harus ada desain. Apa yang menjadi komponen dalam suatu desain itu? Yang pertama kita harus tahu terkait dengan tujuan pembelajaran. Dari tujuan itu perlu adanya
langkah untuk menganalisis suatu pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi karakteristik dari suatu peserta didik. Sehingga dari dua komponen itu baru kita bisa merumuskan suatu pembelajaran. Dari tujuan kita untuk mencapai pembelajaran yang kita inginkan. Dari tujuan itu baru kita akan mengembangkan suatu instrumen. Dari pengembangan instrumen perlu kita melakukan suatu strategi. Kalau sudah ada instrumen baru kita adanya strategi. Dari strategi baru kita akan memilih suatu bahan dalam suatu pembelajaran. Yang terakhir baru kita melakukan evaluasi dari semua tahapan. Apakah dari evaluasi itu tujuan kita tercapai atau tidak. Kalau memang dari evaluasi itu perlu adanya namanya perbaikan, perlu adanya revisi dari suatu pembelajaran. Sehingga dari revisi itu kita nanti larinya ke instrumen dari penilaian dari pembelajaran kita. Karena instrumen itu menjadi acuan kita dalam menilai suatu kegiatan dalam suatu pembelajaran. Oke, dari alur tadi kita masuk ke proses. Apa yang menjadi proses suatu pembelajaran? Di sini ada beberapa komponen yang terkait dengan prosesnya. Yang pertama ini adanya peran guru dan peserta didik. Keduanya ini menjadi komponen utama dalam satu pembelajaran di kelas. Karena tanpa adanya guru dan peserta didik, pembelajaran ini tidak akan berjalan. Sehingga perlu adanya peran seorang peserta didik dan peran seorang guru. Dalam proses pembelajaran ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adanya apersepsi, kemudian ada eksplorasi, ada elaborasi, ada konfirmasi. Dari setiap tahapan ini nanti ada peran guru dan peran peserta didik. Nah, setiap tahapan, misalnya dalam peran guru, apersepsi ini bisa menjadi suatu tahap orientasi, yang mana peran guru ini menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan suatu motivasi. Ini sebagai tahap awal dalam pembelajaran di kelas. Dan peran peserta didik atau siswa di sini dia dapat memperhatikan, merespon atau menjawab pertanyaan dari pertanyaan guru. Kemudian dari tahap eksplorasi, peran guru ini bisa menjadi tahap elastisitas, yaitu menjelaskan materi, kemudian menggali pengetahuan dari peserta didik, kemudian ini dapat mendiskusikan sesuatu yang kita pelajari di kelas. Kemudian kalau peran peserta didik, yaitu dia juga dapat merespon dari pertanyaan yang diberikan, dilontarkan guru, mungkin dari informasi yang relevan dari diskusi yang dilaksanakan, sampai tahap elaborasi, sampai ke konfirmasi. Konfirmasi ini bisa menjadi tahap terakhir atau bisa di dalam peran guru itu menjadi tahap review atau juga bisa disebut ini adalah evaluasi. Perannya apa? Merevisi gagasan dan menambah keterangan informasi yang kurang dari pembelajaran yang dilakukan. Dan peran peserta didik di sini dapat merangkum penjelasannya. Kemudian kita masuk ke inti dari pertemuan hari ini. Apa inti dari pertemuan hari ini? Yaitu kita memahami suatu model pendekatan, kemudian strategi, metode, teknik maupun taktik dalam suatu pembelajaran. Apa itu yang disebut dengan model? Model ini bisa disebut dengan kerangka atau langkah-langkah yang diterapkan dalam aktivitas pembelajaran tertentu agar apa? Pembelajaran itu lebih efektif dan efisien. Dalam suatu model ini ada dua bentuk, itu model konseptual dan model empirikal. Model konseptual ini dibatasi dengan suatu pendekatan dan strategi. Ini masih tahap teoritis. Sedangkan model empirikal ini dibatasi mulai dengan metode, teknik dan taktik.
Ini menyangkut dengan praktek di kelas. Nah, kemudian ini suatu pendekatan itu seperti apa? Pendekatan itu diartikan sudut pandang terhadap suatu proses pembelajaran. Ini masih sifatnya teoritis. Kemudian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran itu adalah rencana yang akan kita gunakan dalam suatu pembelajaran. Agar apa? Tujuan kita dapat tercapai. Karena dalam pembelajaran itu pasti memiliki suatu tujuan. Tujuan itu perlu adanya rencana, yaitu melalui strategi pembelajaran yang kita gunakan. Nah, dalam suatu strategi pembelajaran, apa yang kita perlukan adalah kreativitas dan keterampilan guru. Bagaimana dia memilih suatu strategi agar apa? Tujuannya dapat tercapai. Karena dari tujuannya itu, maka pembelajaran itu akan mudah dan efisien. Dari strategi ini akan muncul suatu metode dan teknik ataupun suatu prosedur. Metode dan teknik ini yang diharapkan adalah tujuan pembelajaran agar tercapai. Kemudian setelah ada strategi sampai selesai adanya metode, teknik, dan prosedurnya itu, baru kita lakukan evaluasi dalam belajar mengajar di kelas. Evaluasi ini untuk apa? Untuk alat ukur ketercapaian dari tujuan pengajaran atau pembelajaran. Oke, ini ada bentuk strategi pembelajaran. Bentuk strategi pembelajaran itu apa saja di situ? Yaitu bisa berupa discovery. Discovery itu yaitu bisa juga dalam bentuk inquiry, penemuan. Kemudian ada demonstrasi, simulasi, ada drill praktek, kemudian ada tutorial dan diskusi, ada pembelajaran kelompok, ada pembelajaran berbasis masalah. Yang terakhir ini ada permainan, yaitu role play. Itu bisa menjadi suatu strategi pembelajaran, utamanya di abad 21. Kita masuk ke ranah abad 21. Ini adalah bentuk dari strategi pembelajaran. Kemudian bagaimana bentuk pembelajaran? Bentuk metode pembelajaran, yaitu bentuk dari metode pembelajaran ini ada 4 komponen. Yang pertama ini transfer pengetahuan, kemudian pengembangan keterampilan, pembentukan sikap, pemecahan masalah. Kalau dari transfer pengetahuan ini bisa berupa ceramah, tanya jawab, kemudian adanya seminar-seminar atau penyampaian hal yang kecil di lingkup kelas. Kemudian ada pengembangan keterampilan ini terkait peragaan, praktikum, simulasi, bermain peran. Yang membentukkan sikap ini bisa berupa praktikum hampir sama, tetapi di pembentukan sikap praktikum ini bisa sikap yang diperoleh itu bisa dari kedisiplinan, tanggung jawab, kreativitas, dan sikap-sikap yang lain. Kemudian ada sumbang saran, ini pembentukan dari sikap. Kemudian dari pemecahan masalah, ini bentuk metodenya bisa berupa diskusi maupun tugas secara mandiri. Nah, dari beberapa ini dan gambaran yang digunakan, dan saya akan membuat tugas diskusi. Bagaimana menerapkan model, pendekatan, strategi, metode. Saya akan membagikan tugas sebagai diskusi di kelas. Nah, nanti bisa didiskusikan bagaimana model, pendekatan, strategi maupun dari metode di dalam suatu pembelajaran. Jadinya bisa didiskusikan di kelompoknya, bagaimana menentukan
suatu metode model pendekatan strategi yang saling bersinergi. Oke, dalam diskusi ini saya beri waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit untuk mendiskusikan model pendekatan strategi metode yang cocok untuk diskusi yang kalian gunakan. Oke, silakan saya beri waktu 10 sampai 15 menit. Siapa yang bisa maju untuk menyebutkan dari apa itu model pendekatan strategi metode dan teknik? Yuk, siapa? Coba Mbak Yuni. Untuk modelnya sendiri, karena kami dari pendidikan matematika ya, biasanya kita sering memakai berbasis masalah dan proyek. Nah, untuk pendekatannya itu student center, terus strategi yang kita gunakan itu diskusi dan praktik, lalu ada metodenya itu tugas kelompok. Terus untuk tekniknya itu kelompok presentasi dan tanya jawab. Oke, udah. Memang dalam pembelajaran matematika itu biasanya modelnya itu adalah model pemecahan masalah yang biasa kita gunakan. Tapi kan dalam model itu banyak, ada pemecahan masalah, ada problem based learning, dan berbagai model yang lain. Untuk yang digunakan tadi yaitu pemecahan masalah, kemudian pendekatannya student center, artinya fokusnya ke siswa. Akhirnya siswa bisa berpikir sendiri untuk apa yang dicari solusinya. Kemudian strateginya itu diskusi Dan praktik. Nanti ada diskusi di kelasnya bagaimana permasalahan yang digunakan. Kemudian metodenya tadi apa? Tugas kelompok. Artinya tadi yang strateginya itu diskusi, kemudian metodenya dikerjakan secara berkelompok agar dapat saling bertukar pikiran dari kelompoknya. Tekniknya kemudian tanya jawab sama kelompok presentasi. oke. Tekniknya setelah didiskusikan, maka masing-masing kelompok itu bisa menyajikan dari permasalahan atau solusi yang diselesaikan, sehingga dari yang disampaikan itu perlu dipresentasikan, kemudian bagaimana kelompok-kelompok lain dapat menyajikan atau menanggapi dari solusi yang diberikan. Oke, ada lagi dari apa yang disampaikan Mbak Yuni tadi? Oke, Mbak Karisma, bisa disampaikan apa yang menjadi modelnya sampai dengan teknik? Baik, karena kami dari matematika, kalau yang tadi itu pemecahan masalah. Oke, Karena matematika ada perspektif pusing dalam matematika, saya memilih model role playing dengan pendekatan student center, strateginya diskusi dan praktik, lalu metodenya yaitu tugas kelompok, dan tekniknya diskusi. Role playing yang dimaksudkan itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Bermain, Pak. Bermain kayak dalam suatu materi kita bermain agar tidak jenuh. Nah, kayak permainan game yang sekarang itu booming, kita olah untuk dijadikan metode dalam pembelajaran. Oke, terima kasih. Pada pertemuan kelima ini perlu kita pahami secara keseluruhan pada materi strategi pembelajaran matematika. Yang mana dari tujuan awal tadi kita dapat memahami model pendekatan, strategi, kemudian metode maupun dari teknik pembelajaran.
dan beserta penerapannya dalam pembelajaran matematika. Apa yang perlu kita simpulkan di sini yaitu model ini ada dua bentuk. Yang pertama itu adalah model konseptual dan model empirikal. Nah, untuk mengakhiri ini saya akan memberikan beberapa tugas. Ini dikerjakan secara berkelompok. Nah, ini nanti dikumpulkan di minggu berikutnya. Apa yang menjadi tugas dari kelompok, yaitu nanti dari apa yang disampaikan tadi berkaitan dengan metode, strategi, ini kalian pilih minimal dua metode dan strategi. Kemudian buatlah lembar kerja peserta didik. Dari lembar kerja ini harus menggunakan metode yang kalian pilih. Kemudian materinya disesuaikan. Kalau kita belajar di matematika, jadinya materinya berkaitan dengan matematika. Bisa statistika, bisa bilangan dan lain-lain. Menyesuaikan dari metode dan strategi yang digunakan. Berkaitan dengan tugas ini, karena di minggu berikutnya kita akan mempelajari bahan ajar, sehingga dari bahan ajar itu berkaitan dengan lembar kerja peserta didik atau siswa. Jadinya kalian sambil mengerjakan tugasnya ini, kalian sudah belajar untuk materi berikut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa. Mungkin ketua kelas bisa menutup perkuliahan ini dengan berdoa bersama. Baiklah, dengan berakhirnya perkuliahan pada siang hari ini, kita berdoa. Menurut keyakinan agama masing-masing, berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Oke. Nah, untuk pertemuan yang kelima ini cukup sekian, kita akhiri. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.